warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novin Sahwe. Di sini saya akan menjelaskan materi meteorologi dan klimatologi. Yang pertama yaitu pengertian meteorologi dan klimatologi. Meteoros berarti benda yang ada di dalam udara, sedangkan logos adalah ilmu atau kajian. Meteorologi adalah ilmu yang mempelajari proses fisik dan gejala cuaca yang terjadi di lapisan atmosfer atau troposfer. Sedangkan klimatologi, klima berarti kemiringan bumi atau lintang tempat, sedangkan logos berarti ilmu. Klimatologi adalah ilmu yang mencari gambaran dan penjelasan seperti iklim, mengapa berbeda, keterkaitan dengan aktivitas manusia. Selanjutnya, lapisan udara dan ciri-cirinya. Atmosfer merupakan selimut gas yang menyelimuti beberapa planet termasuk bumi. Atmosfer terletak di ruang angkasa dan berapa lapisan terluar bumi. Atmosfer berasal dari bahasa Yunani, dapat didefinisikan selubung wujud gas yang mengelilingi bumi. Selanjutnya itu peranan atmosfer. Yang pertama, mengandung gas yang dibutuhkan makhluk hidup, misalnya oksigen. Yang kedua, menyaring sinar matahari supaya tidak berlebihan. Yang ketiga, atmosfer menjerat panas sehingga memperkecil perubahan suhu siang dan malam. Yang keempat, atmosfer menyebabkan terjadinya fenomena cuaca dan siklus air, tanah, dan sebagainya. Yang kelima, atmosfer melindungi bumi dari benda langit yang jatuh ke bumi. Selanjutnya itu komposisi atmosfer. Yang pertama, nitrogen, oksigen, karbon dioksida, neon, argon, xenon, dan kripton, helium dan nitrogen, ozon, uap air. Lapisan atmosfer. Yang pertama, lapisan troposfer. Lapisan atmosfer paling bawah yang tepat di atas permukaan bumi. Troposfer berada di ketinggian antara 0 sampai 16 km. Pada lapisan troposfer ini terjadi aktivitas cuaca seperti angin, hujan, awan, dan halilintar. Lapisan troposfer terbagi menjadi 3 bagian, yaitu lapisan planet air, lapisan konveksi, dan lapisan tropopause. Kemudian ciri-ciri lapisan troposfer. 1. Lapisan troposfer merupakan satu-satunya lapisan atmosfer yang mengandung air, sehingga lapisan ini berlangsung evaporasi dan kondensasi. 2. Lapisan ini mengandung sekitar 80-90% gas yang terdapat di atmosfer, termasuk debu dan uap air. Yang ketiga, lapisan tempat terjadinya sirkulasi dan turbulensi seluruh bahan atmosfer. Karenanya lapisan ini menjadi satu-satunya lapisan yang mengalami berbagai peristiwa pembentukan dan perubahan cuaca seperti awan, hujan, angin, presipitasi, badai tornado, petir, dan lain-lain. Yang keempat, pada lapisan tropopause, gejala lapserate tidak terjadi. Yang kelima, lapisan ini berhubungan langsung dengan permukaan bumi. Lapisan stratosfer. Stratosfer berada pada ketinggian antara 12 sampai 50 km. Lapisan yang membatasi troposfer dan stratosfer disebut tropopause. Lapisan isotem yang memiliki temperatur minus 500 derajat Celcius. Lapisan ozonofil memiliki temperatur yang berubah-ubah antara minus 50 dan 50 derajat. Lapisan ini terletak pada ketinggian 35 km hingga 50 km. Lapisan ini tidak terjadi turbulensi dari siklus udara. Ciri-ciri lapisan stratosfer. Stratosfer merupakan satu-satunya lapisan yang mengandung ozon. Volume gas ozon relatif kecil, namun berperan sangat besar untuk melindungi bumi dari radiasi ultraviolet yang tinggi yang sangat berbahaya bagi makhluk hidup. Misalnya dapat menyebabkan kanker kulit pada manusia. Stratopause adalah lapisan antara stratosfer dengan lapisan di atasnya. Lapisan ini terletak pada ketinggian 50 km dengan suhu konstan sekitar 5 derajat Celcius. Selanjutnya, lapisan mesosfer. Mesosfer adalah lapisan udara di atas stratosfer. Batas lapisan stratosfer dan mesosfer disebut lapisan stratopause. Lapisan ini berada pada ketinggian 50 km hingga 80 km. Pada lapisan mesosfer terjadi penurunan suhu dengan bertambahnya ketinggian. Lapisan ini berfungsi melindungi makhluk hidup di bumi dari hujan meteor. Puncak mesosfer adalah mesopause. Temperatur pada lapisan ini tidak stabil, mula-mula naik dan kemudian turun ke titik minimum setelah mendekati lapisan mesopause. Kemudian lapisan termosfer. Pada lapisan ini
bumi banyak ditempatkan satelit telekomunikasi. Biosfer merupakan lapisan tempat terjadinya ionisasi atom-atom udara oleh radiasi sinar X dan sinar ultraviolet yang dipancarkan oleh sinar matahari. Pada lapisan ionosfer terdapat lapisan inversi, yaitu lapisan yang memiliki ciri yang semakin tinggi dari permukaan laut, semakin tinggi pula temperaturnya. Lapisan ionosfer berperan penting dalam bidang komunikasi. Hal ini karena lapisan ionosfer mampu memantulkan gelombang radio sehingga pemancar radio yang terletak jauh di daerah sekalipun mampu menerima gelombang radio tersebut. Selanjutnya, lapisan eksosfer. Lapisan eksosfer merupakan lapisan terluar dari termosfer. Lapisan ini berada pada ketinggian 400 km dan 1000 km di atas permukaan laut. Terjadi gerakan-gerakan atom yang tidak beraturan pada lapisan ini. Meteor mulai berinteraksi dengan susunan gas dalam atmosfer. Butiran-butiran gas pada lapisan ini berangsur-angsur meloloskan diri ke angkasa, sehingga lapisan ini juga dinamakan disipasisfer. Unsur-unsur geosfer. Yang pertama, litosfer. Litosfer merupakan bagian bumi yang terluar atau biasa disebut sebagai kulit bumi. Adapun batuan pembentuk litosfer ialah batuan beku. Batuan beku dalam seperti batu granit, batuan beku luar seperti batu andesit. Kemudian batuan sedimen. Batuan sedimen plastik yang berupa campuran batuan beku yang hancur. Batuan sedimen kimiawi yang berupa endapan dari suatu proses pelarutan seperti kapur serta batu giok. Kemudian batuan metamorf. Yang kedua yaitu atmosfer. Permukaan bumi maupun planet-planet yang lain diselimuti oleh suatu lapisan gas yang disebut atmosfer yang membentang mulai dari permukaan bumi hingga jauh ke luar angkasa. Kemudian yang ketiga, hidrosfer, merupakan bagian dari permukaan bumi yang terdiri dari lapisan air. Hidrosfer berasal dari kata hidros yang berarti air serta sfer yang berarti lapisan. Beberapa lapisan dari hidrosfer bumi antara lain adalah sungai, danau, laut, gletser, air tanah, serta uap air yang berada pada lapisan udara. Kemudian biosfer. Biosfer merupakan bagian bumi terluar yang mencakup daratan, air, serta udara yang menjadi faktor pendukung utama dari keberlangsungan kehidupan serta proses biotik. Kemudian antroposfer merupakan bagian dari permukaan bumi yang menjadi tempat hidup bagi manusia. Antroposfer berasal dari kata antropos yang berarti manusia dan sfera yang berarti lingkungan. Manfaat atmosfer. Yang pertama, menjaga kelangsungan siklus udara. Yang kedua, menjaga suhu di bumi tetap konstan, pengaturan iklim dan cuaca. Yang ketiga, melindungi bumi dari kejatuhan meteor. Yang keempat, menahan sinar berbahaya dari angkasa luar. Yang kelima, bermanfaat untuk pantulan gelombang radio. Cuaca dan iklim. Cuaca adalah nilai sesaat dari atmosfer serta perubahannya dalam jangka pendek di suatu tempat tertentu di permukaan bumi. Cuaca adalah kondisi atmosfer yang berlangsung dalam waktu yang singkat dengan kurun waktu yang semoid. Cuaca merupakan peristiwa fisik yang berlangsung di atmosfer pada suatu saat dan tempat atau ruang tertentu. Iklim adalah penyebaran cuaca dari waktu ke waktu dan termasuk di dalamnya harga rata-rata dan harga-harga ekstrim, yaitu maksimum dan minimum. Iklim adalah sintesis atau rata-rata perubahan unsur-unsur cuaca dalam jangka panjang di suatu tempat atau pada suatu wilayah. Iklim adalah keadaan atmosfer yang berlangsung dalam waktu yang lama dan dalam cakupan wilayah yang sangat luas. Suatu kondisi fisik atmosfer yang khas, nilainya senantiasa berubah dari suatu tempat ke tempat lain, bahkan dalam lokasi yang sempit. Nilainya berubah setiap saat. Pertumbuhan, perkembangan, dan hasil tanaman ditentukan oleh cuaca dalam suatu musim. Sedangkan iklim, kondisi atmosfer umum yang menunjukkan dan menggambarkan karakter fisik atau wilayah. Nilainya berbeda untuk setiap wilayah luas yang berbeda. Perubahannya memerlukan waktu yang cukup lama. Hubungan antara cuaca dan iklim dengan kehidupan sekitar. Hutan, kondisi dan penyebaran vegetasi hutan. Kemudian tanah, pelapukan, sifat fisik, kegiatan organisme dalam tanah. Kemudian tanaman, fase perkecambahan atau pasca panen, hama dan penyakit, tinggi rendahnya populasi hama. Data cuaca
beserta penyajiannya. Data discontinue. Yang pertama, unsur cuaca yang sifatnya discontinue. Yang kedua, penyajian analisis alam berbentuk nilai akumulasi, sedangkan penyajian grafiknya dalam bentuk kurva histogram. Kemudian data kontinu. Yang pertama, unsur cuaca yang bersifat kontinu seperti suhu, kelembaban, tekanan udara, dan kecepatan angin. Yang kedua, penyajian analisisnya dalam bentuk angka rata-rata atau angka sesaat, sedangkan penyajian grafiknya dalam bentuk garis atau kurva. Unsur-unsur cuaca dan iklim. Energi matahari merupakan penyebab utama dari perubahan dan pergerakan dalam atmosfer, sehingga dapat dianggap sebagai pengendali iklim dan cuaca. Yang kedua, lama penyinaran matahari ditentukan oleh posisi bumi mengelilingi matahari seakan-akan bergerak dari 23% lintang utara dan 23% lintang selatan. Yang ketiga, lamanya penyinaran matahari dapat diukur dengan menggunakan alat heliograf. Faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya suhu udara suatu daerah adalah lama penyinaran matahari, sudut datang sinar matahari, relief permukaan bumi, banyak sedikitnya awan, perbedaan letak lintang. Tekanan udara menunjukkan tenaga yang bekerja untuk menggerakkan massa udara dalam setiap satuan luas tertentu. Tekanan udara semakin rendah apabila semakin tinggi dari permukaan laut. Besar atau kecilnya tekanan udara dapat diukur dengan menggunakan barometer. Angin adalah gerakan atau perpindahan massa udara dari suatu tempat ke tempat lain secara horizontal. Kelembapan adalah banyaknya uap air yang ada di udara. Makin tinggi suhu udara, makin banyak uap air yang dapat dikandungnya. Awan adalah kumpulan titik-titik air di atmosfer tersebut. Uap air mengalami kondensasi dalam bentuk titik air akan tampak seperti kabut. Awan atau kabut yang rendah jika uap air memadat pada ketinggian sekitar kurang dari 11 meter atau lebih dari permukaan laut. Uap air tersebut akan menjadi awan. Hujan adalah sebuah presipitasi cairan yang merupakan proses kondensasi uap air di atmosfer menjadi butir air yang cukup berat untuk ia jatuh dan biasanya tiba di daratan. Kemudian penguapan adalah keseluruhan jumlah air yang berasal dari permukaan tanah, air, dan vegetasi yang diuapkan kembali ke atmosfer oleh adanya pengaruh faktor-faktor iklim dan fisiologi atau vegetasi. Mekanisme pembentukan cuaca dan iklim. Yang pertama yaitu faktor pengendali, yaitu letak lintang, pancaran radiasi di permukaan surya, posisi terhadap lautan, pusat tekanan tinggi dan rendah. Kemudian faktor pengendali yang kedua, aliran massa udara, halangan oleh pegunungan, arus lautan, unsur cuaca dan iklim. Unsur-unsurnya itu penerima radiasi dan lama penyinaran surfa di bumi. Yang kedua, suhu udara. Yang ketiga, kelembapan udara. Yang keempat, tekanan udara. Yang kelima, kecepatan dan arah angin. Yang keenam, evaporasi. Yang ketujuh, presipitasi. Yang kedelapan, suhu tanah akan menghasilkan stratifikasi dan distribusi dan tipe cuaca dan iklim. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam